Karena gimana pun gue ini ada tirinya dia. Adik tiri? Coba jelasin lebih lanjut apa itu maksudnya? Itu kan Lala. Tapi ada bully dia juga. Aduh, gue gak bisa ketemu bully dia dulu. Aduh, terus gue gimana dong? Apa gue diem di sini dulu ya? Sampai mereka misah sama Lala. Aduh, Riko udah bisa ngelacak gue sampai sini lagi. Gue harus kabur. Mumpung semua lagi ngumpul di sini, kita makan siang bareng yuk. Aduh, momen langka nih. Kapan lagi terakhir sama Bu Bos? Tapi mohon maaf nih Bu Bos, kita bertiga baru kelar makan. Ini ayamnya masih keburu dalam perut. Ya udah, kan bisa pesen dessert aja. Oke, yuk. Ya udah kalau gitu kalian nanti duluan aja ya. Saya harus ke toilet sama mau ke mobil dulu ngambil dompet. Perlu aku temenin nggak ke mobil fresh? Nggak usah, nggak apa-apa sayang. Kamu duluan aja ya. Takut banget sih suaminya hilang. Tenang aja lah. Chef Julian udah big boy. Ya enggak, khawatirnya masih perlu kan. Ya udah, aku duluan ya. Tapi ya mas. Dadah sayang. Ayo, yuk, ya. Sayang. Mau makan apa? Cewek kemana sih? Udah pergi kali ya? Gak ketemu-ketemu. Gue harus sembunyi dari Riko. Harusnya gue aman di sini sebentar. Mbak, itu lip balm saya kayaknya jatuh deh di sebelah. Boleh tolong ambilin nggak ya? Mbak. Ini. Perempuan ini Meisha.
Saya kekunci di dalam, tolong. Ada orang nggak di luar? Sorry. Kayaknya gue gak kenal sama lo deh. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Gue udah nyariin lo dari tadi. Pas banget nih. Gue buru-buru. Tunggu dulu, tunggu. Apa sih? Gue gak kenal sama lo. Udah ya, gue tuh buru-buru. Mbak. Duh, gue mesti gimana nih? Di sana ada Riko lagi. Ayo sini ikut gue. Yuk. Tolong, saya kekunci di dalam, tolong. Loh, kayak suaranya Julian. Kok lo bisa kekunci di sini? Saya juga nggak tahu kenapa. Ya mungkin ada orang iseng kali ya. Atau gagang peleng nggak sengaja jatuh ke gagang pintu? Ya mungkin bisa jadi. Saya juga nggak tahu kenapa hari ini kayaknya saya lagi sial banget. Hampir ketiban lampu, kekunci di kamar mandi. Apalagi deh nanti nggak tahu nih. Tumben sendirian. Biasanya kamu bareng Hasbi. Ya, nggak tiap saat juga kali gue sama Hasbi. Gue kan juga punya kehidupan sendiri ya. Ya. Oh ya, terima kasih udah bantuin saya. Saya juga dengar dari Lala katanya kamu sempat bantuin penyelidikan di resort yang waktu itu ya. Ya, nggak masalah. Kebetulan aja waktu itu tujuan kita lagi sama. Dan akhirnya lo juga bisa bebas kan, karena Hasbi cabut perkaranya. Ya udah kalau gitu, saya duluan. Sekali lagi makasih ya. Mari. Apaan yang gue injek? Loh, ini kan... Mas, kami ada di resto seafood segar ya. Aduh, kok Mas Julian lama banget ya? Mau lihat nggak? Om Excel bakal sulap. Ini sulapnya bukan sembarang sulap. Hanya orang profesional doang yang bisa. Nih ya, lihat. Aman ya? Aman ya? Nggak patah ya? Om Excel patahin. Ya. Nih, Om Excel masukin. Ya. Bim, salah. Bim jadi apa? Oke. Normal lagi. Masih ada nih yang patah nih. Mana, Pak Aksel? Ini mah namanya pembohongan publik. Profesional dari mana coba? Ya beda lah, bukan bohongan publik namanya ini. Ini namanya sulap, semuanya pakai trik. Lu nggak bisa bedain apa? Nah, gitu aja nggak bisa. Maxel sama Marda jangan berantem terus dong. Kayak kartun yang Shiva suka nonton aja. Emang kayak gitu sih, Pak. Mereka tuh ya kalau ketemu udah kayak kucing sama tikus, nggak bisa akur. Mas Julian kemana sih? Jadi bikin aku nggak tenang aja. Itu siapa sih sebenarnya? Aneh banget, gue tuh gak pernah ngeliat lo sama sekali, tau gak? Lo lagi dikejar-kejar kan? Udah lo kalau mau selamat mending ikut gue aja.
Lo lagi dicariin kan sama detektif itu? Lo lihat kan detektif itu di-hire sama Julian buat tangkep lo. Julian? Kenapa sama Julian? Aduh, kelamaan nih ceritanya. Ayo, kabur dulu aja. Gawat, gue bener-bener ketangkep deh ini. Aku nggak bisa biarin perempuan ini ketangkep. Aku harus bawa dia buat melancarkan semua rencana aku. Itu dia jalan keluar buat aku. Tunggu di sini. Kabur. Cepat. Ada apa sih ini? Sebaiknya kita semua pergi yuk. Yuk, pergi dari sini yuk. Mas Julian gimana? Iya, nanti dikabarin aja. Iya, mending lu keluar dulu ya. Aku yakin Chef Julian juga pasti kalau denger kayak gini bakal nyelamatin diri dulu kok. Ayo. Semoga Mas Julian baik-baik aja. Tolong jaga Mas Julian ya, Rob. Lala dan yang lainnya pasti lagi bingung sekarang. Aku harus cepat balik ke mereka. Oh, iya lah, ini aku jalan keluar ya lah. Oke. Mau sampai kapan lo terus-terusan kayak gini, ha? Gimana lah, Julian dong? Tadi udah sempet angkat teleponnya aku, terus katanya Mas Julian di jalan keluar juga kok, Bu. Gimana sih, Jus? Pergi kok lama banget. Oma, Papa mana? Tunggu ya sayangnya, sebentar lagi ya, banyak tuh. Ya Allah, Mas Julian, kamu di mana sih? Gimana? Permisi. Maaf, permisi. Pak, kamu nggak apa-apa kan? Luka nggak? Ada yang luka nggak? Aku nggak apa-apa kok, Mas. Oh, kalian gimana? Aman kan semuanya? Kamu tuh ya, hobi banget bikin mama khawatir. Malah teleponin kamu dari tadi loh. Maaf ya, Ma.
Dan Mama nggak perlu khawatir aku ada di sini. Tadi aku juga sempat ngangkat teleponnya Lala kok. Makanya aku panik buru-buru langsung datang ke sini. Alhamdulillah kalau Mas baik-baik aja. Beneran nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa kok, Lala. Pak, tadi saya sempat tanya security, Pak. Dia bilang kemungkinan itu alarm palsu, Pak. Soalnya sampai detik ini nggak ditemuin tanda-tanda kebakaran, Pak, dimanapun. Ya udah, mendingan sekarang kita semua tunggu di mobil sampai keadaannya aman. Gue tahu lo yang jatuhin lampu ke arah Julian tadi. Dan lo juga yang ngurung Julian di kamar mandi. Entah buat apa. Dan sekarang lo mau nabrak dia. Gue juga dengar dari Ardan, Bi. Ada orang bertopeng misterius yang sempet teror mereka. Itu lo kan? Buat apa? Tahu dari mana lo? Gue ada di sini. Cincin ini jatuh di kamar mandi. Cincin yang sampai sekarang masih lo simpen-simpen, Bi. Balikin cincin tuh. Cincin ini yang bikin lo tambah gila, Hasbi. Gue ingat lu sekali lagi ya. Balikin cincin itu ke gua atau enggak, gua bakal ngasih lu pelajaran. Gua bakal buang cincin ini jauh-jauh. Udah jago berantem lu sekarang. Lo gak capek apa? Hidup dengan obsesi lo itu. Kalau lo terus-terusan kayak gini, lo sama aja sama bapak lo. Sama-sama obsesi sama satu perempuan seumur hidupnya. Tahu apa lo tentang gua? Lo nggak tahu apa-apa. Jangan pikir gua nggak tahu, Bi. Gua udah selidikin semuanya sebelum gua ketemu sama lo. Gua tahu lo yang bakar rumah Lala. Lo ada di tempat kejadian waktu bapaknya mati ditabrak. Dan lo sempet ngelecehin dia, Bi. Gue tahu semua kejahatan lo. Ya udah, kalau emang gua jahat, biarin gua aja. Bawa ke kantor polisi, biar gua mati busuk di penjara. Atau biarin gua mati aja jadi gelandangan. Lo ngapain so baik sama gua sekarang? Jadiin gua CEO segala lagi. Apa maksudnya? Bi, gua juga bukan orang yang suci, Bi. Tapi gua nggak berhak ngasih hukuman ke orang lain. Tapi gua cuma berharap lo bisa sadar. Manfaatin kesempatan kedua lo ini. Hidup lebih baik. Udah deh, cukup so peduli sama gua. Lo tuh cuma suruhan bokap gua. Lo digaji sama bokap gua, makanya lo baik sama gua. Lo peduli sama gua. Jangan ngerendahin gua kayak gitu ya. Uang bukan segalanya buat gua, Bi. Gua peduli sama lo. Lo udah gua anggap saudara gua sendiri. Gue yakin, Bi, lo bisa lebih baik dari ini. Gue nggak tahu kok. Jujur gue juga udah capek sama hidup gue. Gue capek terus-terusan kabur. Gue akan tutupin semua ini kayak yang biasa gue lakuin. Tapi please, Bi, janji sama gue, ini yang terakhir. Gue yakin. Gue udah sedalam ini nyemplung ke dalam sini. Gak ada lagi jalan keluar. Ayo cepetan.
tuh dari tadi belum kasih tahu lo tuh siapa sih sebenarnya? Lo emang gak kenal gue, tapi gue kenal sama lo. Udah deh, gini, intinya sekarang lo mau kemana? Lo pasti gak ada tempat tinggal kan? Bingung kan mau kemana? Ya, gue ada apartemen sih. Cuman kayaknya masa sewanya udah habis deh. Ya udah kalau gitu kan lo tinggal di rumah gue, mau nggak? Lo tau dari mana? Lo tuh di pihak gue? Atau lo ngibulin gue? Hah? Gini ya, kalau emang gue mau kibulin lo dari tadi, gue tinggal kasih lo ke detektif itu gampang kan? Untuk sementara, gue harus baik-baikin cewek ini dulu. Baru habis itu gue bisa bawa dia ke hadapan Julian. Terus gue dianggap orang yang berjasa deh, karena nemuin penjahat yang Julian cari selama ini. Ya udah kalau nggak mau. Iya. Gue ikut lo. Tapi awas ya sampai lo bohongin gue. Udah yuk, sana. Yuk. Bos, tapi dipikir-pikir lucu juga loh. Biasanya ya menjelang pernikahan tuh kan memang selalu ada aja ujiannya. Mungkin kalau orang lain tuh ada masalah di vendornya kah, ataupun masalah keluarga, atau berantem sama pasangan. Kita Kalau kita kejebak di gudang mafia. oh, Lah, aku bangga banget sama kamu, lah. Terus ketipu sama alarm kebakaran palsu. Ada apa sih ini? Sebaiknya kita semua pergi yuk. Yuk, pergi dari sini yuk. Mas Julian gimana? Terus apa lagi abis ini coba? Ketiban meteor? Atau kelindes kucing? Apa lagi coba? Tapi ngomong-ngomong soal ketiban, tadi juga aku kan hampir ketiban lampu. Iya lagi. Mas Julian! Aduh Mas, aku gak kebayang deh kalau waktu itu aku telat narik Mas Julian. Aku gak kebayang kita akan kayak gimana ke depannya. Kita akan tetap nikah, Ola. Ya, tapi nikahnya di rumah sakit. Cuma kalau kita nikah di rumah sakit, berarti kita nggak perlu ribet ngurusin vendor-vendor, venue, catering, baju. Ya udah, tinggal panggil penghulu aja datang ke rumah sakit. Habis itu joget Sakinah deh. Asik, gak jelas banget tepuk-tepuk Sakinah. Sudah aku tepuk dulu kepalanya. Jangan, auzubillah minzalik. Semoga semuanya lancar ya Mas. Amin. Itu gak sampai terjadi. Dan aku mau ngucapin makasih banyak sama Mas Julian. Udah sempetin ke rumah sakit untuk nganter undangan buat ibu. Sama-sama. Semoga ya Mas. Semoga di hari H nanti ibu kondisinya udah membaik. Amin. Harus membaik. Insya Allah. Jadi
Lo tuh sebenarnya siapa sih? Suruhannya Bu Lydia? Suruhannya Juliet? Ya terus? Temennya Lala? Bukan? Ya terus aku siapa dong? Gue ini cuma seorang mantan istri yang pengen rujuk sama suaminya. Dan seorang ibu dari anak cantik yang bernama Syifa. Jadi lo mantan istrinya Julian? 100 buat lo. Kok kalau bisa kenal dan berusaha nyari gue juga? Sebenarnya ceritanya panjang sih. Tapi gue tahu kok lo yang nyalain petasan dan lo bikin Syifa celaka. Bahkan sampai koma. Lo tau gak sih dia koma? Syifa koma. Sebenarnya gue gak ada niatan buat ngelakuin itu. Gue terpaksa, seriusan. Tapi kalaupun Julian udah tahu soal itu, gue harap dia bisa kasih gue keringanan. Karena gimana pun, gue ini ada tirinya dia. Tunggu, adik tiri? Coba jelasin lebih lanjut apa itu maksudnya? Iya. Ingat ya, dengan lo ada di sini, gue bisa dengan gampang seret lo ke polisi atas dasar tindakan petasan itu. Lo nggak tahu ya kalau semua gerak-gerik lo ada di CCTV itu? Jadi mending lo ceritain semua tentang Julian ke gue sekarang. Gue sebenarnya ada tirinya Julian. Karena ayahnya Julian pernah berselingkuh dengan ibu gue. Apa? Adik tirinya Julian? Informasi apa coba ini? Coba cerita lebih lanjut lagi. Gue anak hasil dari perselingkuhan bapaknya Julian sama ibu gue. Informasi penting banget ya ini. Ini siapa aja yang udah tahu? Semua keluarga gue dan keluarga Julian juga. Tapi publik belum tahu soalnya. Dapet jackpot dong gue. Kayaknya gue bisa manfaatin ini deh. Ini daftar penumpang dari Wina kemarin malam di Jakarta, Pak. Nama Ibu Meisya Kinara ada di sana, Pak. Kami juga sudah konfirmasi ke maskapai. Itu adalah Meisya yang kita cari-cari, Pak. Bentar. Berarti Meisya kabur ke luar negeri, terus sekarang dia tiba-tiba balik lagi ke Indonesia. Kemungkinan begitu, Pak. Makanya dari tadi siang kami berusaha menghubungi Bapak. Aduh, maaf banget saya seharian nggak terlalu banyak lihat handphone. Kami juga sempat ke Mall Arkana, Pak. Kami dapat laporan bahwa Ibu Meisya naik taksi ke arah sana, Pak. Bentar tadi Mall Arkana? Iya, Mall Arkana. Saya seharian ada di sana loh. Bisa nggak ketemu ya? Kami sudah berusaha, Pak. Tapi tidak berhasil. Aku nggak bisa cerita ini dulu ke Lala. Kecuali emang Meisya bener-bener ditemuin. Takutnya Lala malah jadi kepikiran lagi. Ya udah kalau gitu terima kasih untuk informasi ini dan saya tunggu untuk perkembangan selanjutnya ya. Baik, Pak. Pasti akan segera kami kabari. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Mari Pak. Mari. Meisya kok bisa kabur ke Eropa? Ya tapi mungkin itu uangnya Mama sih ya. Tapi yang aneh, kenapa dia tiba-tiba balik lagi ke Indonesia? Gini amat.
2 minggu lagi acara pernikahannya Kak Lala sama Pak Julian. Saat itu juga gue harus nunjukin ke diri gue kalau gue udah move on sepenuh jiwa. Pokoknya 2 minggu lagi udah harus ada yang nemenin gue ke acara pernikahan itu. Ya gue gak mau lah jadi nyamuk terus di antara Rini sama Kak Axel. Gue gak perlu cewek yang terlalu cantik. Yang penting dia bisa bikin gue nyaman. Takut udah, fitting udah. Nanti besok kita tinggal cek venue, dekorasi. Oh iya, souvenir jangan sampai lupa. Keburu nggak ya? Sayang, udah ya nggak usah khawatir kayak gitu. Kan kita udah berpengalaman ngurusin nikahan. Iya sih, tapi untuk dekan aja. 2 minggu lagi loh, Mas. Iya ya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi sebelum kita sah jadi suami istri. 2 minggu lagi kita memulai lagi kesempatan untuk berumah tangga. 2 minggu lagi. Tapi kayaknya kamu korupsi deh, La. Korupsi hari. Kayaknya nggak 2 minggu deh, tapi 15 hari lagi. Nggak sabaran banget sampai korupsi 1 hari kayak gitu. Iya, kalau dibulatin kan jadi 2 minggu lagi, Mas. Rasanya pengen tidur yang lama banget. Terus bangun-bangun tiba-tiba kita udah hari nikah aja. Tiduran yang lama. Nanti kalau saya ketiduran yang sampai kebablasan ngelewatin hari H gimana? Aku sama siapa? Siapa sendiri? Ya jangan dong, harus tetap sama aku. La, untuk undangan digital udah beres kan ya? Iya, udah dikirimin sih linknya sama vendornya. Oke, berarti kita tinggal kirim ke orang-orang aja ya, ke tamu-tamu kita. Bagus banget ya konsep pernikahannya Lala sama Chef Julian. Apa ya, kayak lokal banget gitu loh. Terus kesannya jadi kayak sakral banget. Rin, kira-kira wedding impian lu kayak gimana sih? Kalau gue sih pengennya nikahannya tuh di atas air gitu loh, jadi ngambang. Keren kan? Oke, gampang. Gue harus sewa kapal. Kasbon dan Pak Julian. Masalah gampang itu. Terus, apa lagi? Apa lagi ya? Oh, gue pengen tamu-tamunya tuh datang pakai helikopter atau enggak jet tempur gitu loh. Lu serius mau kayak gitu, Rin? Ya enggak lah. Gue bercanda lagi, lu ngapain nanya? Kenapa? Mau nyiapin pernikahan juga? Iya, siapa tahu kan kita berjodoh. Jadi gue bisa nabung dari jauh hari. Gitu. Wah, so sweet banget sih pacar kibo aku. Salting loh. Enggak. Haus. Oh ya, gue gak sabar deh sama pernikahannya Pak Julian dan Chef Lala. Bakal seru banget. Sama. Gue tuh juga ya ikut happy banget sama mereka. Apalagi gue yang ngikutin dia dari awal sampai detik ini nih. Selalu ada gedebuk-gedebuknya sama perjalanan cinta mereka. Tapi yang gue rasain sih, cinta mereka tuh sepenuh jiwa ya. Iya.
Udah nggak usah pengen senyum makan. Iya. Nih, buat pacar aku sayang. Pintar maunya. Enak. Enak banget. Udah jangan, banyak-banyak. Lagi diet ya? Enggak, masa aku diet. Kamu juga nih, usapin. Satu aja. Gak apa-apa. Awas gitu. Oke. Ya ampun. Lagi? Lagi dong. Yuk, hasyim. Ini apa-apaan sih? Jadi Julian sengaja ngirimin aku undangan ini. Apa dia emang mau ngeledek aku ya? Oke, aku terima cara mainnya. Lihat aja, aku juga udah siapin kado spesial buat pernikahan kamu, Lala dan Jul. Sebuah bom yang akan ngacauin semuanya. Dua minggu lagi, tepat 8 bulan usia kandunganku. Dan semakin dekat waktu aku buat ngelahirin anak itu. Kamu kok nendang? Ih, kamu dengar suara hati ibu ya tadi, Nak? Nggak nyangka ya, bentar lagi aku akan benar-benar menjadi seorang ibu. Malam Bu Desi. Waktunya makan dan minum obat ya, Bu. Wah, sepertinya Bu Desi lagi senang ya. Iya, Sus. Putri saya mau menikah. Tapi kali ini dengan pria yang benar-benar mencintai dia. Alhamdulillah, Bu Desi udah mulai ingat dengan anak ibu. Ini perkembangan yang cukup lebih bagus. Moni, Lydia. Jules, Mama doakan semoga ini jadi pernikahan terakhir kamu. Pernikahan yang bisa membawa kebahagiaan untuk kamu dan Syifa. Aduh, Neng Syifa, ayo tidur, udah malam. Ini kayaknya ada yang lagi happy ya. Yang sebentar lagi Tante Lalanya mau jadi ibunya nih. Iya dong Oma, Syifa happy banget. Soalnya bentar lagi Syifa bakal panggil Tante Lala ibu. Jadi Syifa punya ibu sama mama deh. Ya udah makanya tidur. Mana tahu nanti kalau misalnya Neng Syifa tidur terus mimpi ketemu sama Tante Lala terus lari-larian lagi deh di dalam mimpi. Ma, Syifa bobo dulu ya.
Oke, sayang. Selamat tidur, Syifa. Ibu. Aku kira Suryono akan terus menggangguku sejak kejadian kemarin. Tapi ternyata satu panggilan pun gak ada. Aku jadi resah. Dia benar-benar tidak akan hadir lagi dalam hidup aku, atau malah menunggu momen yang tepat untuk mengacaukan semuanya.